Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Andi di channel Lawang Horor untuk kisah yang akan gua bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Bantalan Lemah Mayit. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Monggo. Cerita ini saya dapatkan ketika saya mendatangi acara tahlil rutin tahunan almarhum mbah saya beberapa saat yang lalu. Sebut saja namanya Ferdi. Ia adalah teman bermain saya saat berada di rumah mbah waktu masih kecil. Bekerja di luar pulau, membuatnya jarang sekali pulang ke kampung halamannya. Namun nasib kurang baik menimpanya. Ia diputus kerja oleh tempat kerjanya saat kasus COVID-19 yang masih ganas-ganasnya. Dan untungnya, tabungannya cukup untuk membuka sebuah usaha roti bakar di dekat rumahnya. Obrolan kami tentu saja ngalor ngidul, bertukar cerita mengenai pengalaman, pekerjaan, dan ujung-ujungnya soal hal gaib. Ferdi mengaku bahwa ketika masih SMP, ia pernah membuat ulah yang dari ulahnya tersebut, satu dusun menjadi geger pada waktu itu. Kejadian waktu itu dinamai bantal mayit. Ferdi mengaku bahwa sudah cukup lama ia memendam cerita ini, karena kisah dari kejadian itu adalah sebab dari kelakuan usil dan penasaran masa remajanya. Untuk mempermudah dalam membaca, cerita akan saya tuliskan menurut sudut pandang dari Ferdi. Waktu masih siang, aku dan teman-teman baru pulang dari sekolah. Seperti biasa, agenda kami setelah berganti baju adalah bermain patil lele. Lokasi kami bermain adalah berada di halaman rumah Pak Joko, salah satu orang yang memiliki halaman rumah luas yang ada di dusun kami. Saat kami sudah berkumpul dan baru saja memulai permainan, tiba-tiba ada sebuah pengumuman dari pengeras suara masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia Bapak Suraji atau Cakji. Jenazah akan dikebumikan setelah sholat asyar. Aku dan keempat temanku, Alif, Aldo, Ega dan Tio, kompak menghentikan permainan. Wei Cak jika ada, ayo lihat pengukurannya. Tuturku semangat, ayo, gas, saut teman-temanku. Tanpa mereka sadari, ada satu niatan usil yang kusimpan sendiri, untuk kulaksanakan ketika di makam nanti. Asyar telah selesai, kami sudah bersiap di depan masjid bersama warga yang lain. Sambil menunggu jenazah selesai disolatkan, aku mulai membuka cerita. Kamu percaya ndak kalau bantal mayat itu bisa datangin duit? Ya ndalah, mitos tahun berapa itu? Ujar Ega. Memang Ega sendiri adalah orang yang mengedepankan logika daripada hal-hal gaib. Tahu, aneh-aneh saja, sambung Aldo. Tapi masak beneran? Tanya Tio penasaran. Ega dan Aldo melirik, sementara Alif hanya diam saja menyimak. Ya beneran, ayo dicoba. Nanti aku ambil bantal mayatnya. Nanti malam dites kebenarannya. Gila ya kamu, jangan cari masalah lah, bantah Ega. Lah ya nanti kalau ada apa-apa gimana? Aldo ikut menyahuti. Sudahlah, berani atau ndak? Kalau emang kamu ndak percaya, ya sudah ikut nemenin aja, balasku tak kalah semangat. Karena harga dirinya merasa direndahkan, akhirnya Ega dan Aldo menyanggupi untuk ikut menemani. Jadi begini, nanti gumpalan bulat tanah liat, yang buat bantal mayatnya tak ambil. Malamnya jam 8 ayo kumpul di pos, aku mau nyoba ajaran dari guruku. Mereka tidak menjawab, juga tidak membantah. Rupanya ada rasa penasaran, sekaligus gengsi karena tidak ingin dicap penakut olehku. Setelah itu, jenazah sudah selesai disolatkan dan diberangkatkan. Kami mengikuti iring-iringan menuju makam. Sebelum jenazah akan dimasukkan ke dalam liang lahat, aku berpura-pura membantu proses pemakaman. Mulai dari menurunkan jenazah ke liang lahat, sampai menguburkannya. Saat akan menutup jenazah dengan dinding bambu, aku mengambil buntalan tanah liat yang menjadi bantal mayitnya. Tanpa ada yang melihat keanehan, prosesi pemakaman pun berjalan seperti biasa. Baru sepulang dari makam, kutunjukkan pada teman-temanku bahwa aku berhasil mengambil bantal dari jenazah Cakji. Sekarang mari pulang,
Nanti jangan lupa kumpul di pos jam 8 malam, tuturku. Kami menyanggupi, kemudian berpencar menuju rumah masing-masing. Sepanjang perjalanan pulang sebenarnya aku ragu akan niatanku ini. Kok jadi takut sendiri gini ya, batinku dalam hati. Namun sungguh rasa gengsiku saat itu terlampau lebih besar daripada rasa takut yang membayangi. Sesampainya di rumah, kuletakkan bantal mayit tadi di bawah pohon nangka samping rumah, agar tidak terlalu mencolok. Saat mandi sekalian nyuci baju bekas masuk kuburan tadi, aku mencium bau seperti pandan yang lumayan menyengat. Padahal, ibu dan ayah tidak pernah menanam tumbuhan pandan di sekitar pekarangan rumah. Di saat aku terdiam sejenak mencium bau pandan tersebut, mendadak pintu kamar mandi digedor dari luar. Kalau mandi jangan lama-lama, sudah mau surup itu loh. Segera sholat maghrib, suara ibu dari luar. Bu, jangan membuat terkejut gitu napa, balasku dengan nada agak tinggi. Namun tak ada balasan suara dari arah luar. Tanpa pikir panjang, akhirnya segera ku selesaikan mencuci baju dan mandiku. Azan maghrib berkumandang, saat itu aku lebih memilih untuk beribadah di rumah daripada di masjid, meskipun jarak antara rumah ke masjid cukup dekat. Karena setelah selesai sholat, aku mempersiapkan barang-barang yang akan kubawa ke pos nanti malam. Barang seperti dedupaan, minyak serimpi dan batok kelapa sudah tersiap di bawah tempat tidur. Bagi yang penasaran mengapa aku memiliki barang-barang seperti itu, karena aku mengikuti salah satu perguruan bela diri di desa seberang. Yang mana, dalam proses pendewasaan diri nantinya, aku baru sadar bahwa hal yang kulakukan saat itu, benar-benar sudah menjadi perbuatan yang salah di mata agama dan norma. Setelah dirasa cukup, aku menuju dapur untuk makan malam. Di sini, aku kembali mencium bau aroma pandan. Kali ini lebih menyengat, namun, kuyakinkan diri dengan prasangka, mungkin saja tetangga sedang memasak pandan sehingga aromanya sampai ke rumahku. Sehabis makan, kulanjutkan dengan sholat isya. Setelah selesai dan sambil menunggu waktu, aku pun membuat kopi. Ketika sudah mendekati jam 8, aku pamitan kepada ibu akan pulang lebih larut karena akan ikut begadang di pos ronda. Ibu hanya berpesan jangan pulang terlalu larut, karena ibu takut bila harus di rumah sendirian setelah ada tetangga yang meninggal. Mengingat bapak juga pasti ikut tahlil, dan juga begadang di rumah almarhum Cakji. Agar ibu tidak rewel, aku iakan saja ucapan dari beliau. Setelah itu, aku berjalan menuju ke pohon nangka tadi, kucek bantalan lemah mayit tadi. Ada sedikit aroma pandan di sekitarnya. Kuciumi gumpalan bulat dari tanah liat itu, tak berbau. Sebenarnya ada perasaan sedikit merinding pada waktu itu, namun karena ada misi yang harus kulakukan, maka hal-hal tersebut aku sebut sebagai bebauan biasa saja. Saatnya menuju pos ronda. Malam itu nampak berbeda. Hawanya dingin, mencekam. Sangat jarang sekali ada aktivitas orang di luar rumah walaupun tahlilan Cakji sudah selesai. Memang di dusunku ini, jarak rumah antar tetangga berbeda-beda. Ada yang dekat satu rumah dengan yang lain, ada pula yang dipisahkan oleh kebun. Pos rondanya sendiri, berada sedikit berdampingan dengan gapura dusun. Di belakangnya, terdapat deretan pohon bambu yang rindang. Sedangkan di depannya, adalah kebun warga yang biasanya digarap oleh almarhum Cakji. Almarhum memang selain menjadi tukang becak, beliau juga bekerja serabutan. Salah satunya, adalah dengan menggarap kebun dan memperbaiki atap rumah yang bocor. Almarhum juga memiliki kepribadian yang baik di mataku dan masyarakat luas. Sayang, kebaikan almarhum tercoreng oleh ulah usilku dan kawan-kawan. Pos ronda sudah dekat, terlihat di sana. Ega, Aldo, Alif dan Tio sudah duduk bersila di pos. Dikira gak jadi, orang ketuanya malah terlambat gini. Gimana? Ucap Tio dan Alif bersahutan. Loh, disiapkan sematang mungkin. Biar acaranya berjalan lancar, balasku. Ega dan Aldo, yang sedari awal memang tidak setuju dengan hal yang aku lakukan, hanya diam saja. Mungkin mereka merasa ngeri,
bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Untungnya, untuk mengusir hawa dingin dan rasa tegang, teman-temanku ini membawa beberapa camilan dan juga kartu remi. Ya sekedar menghabiskan waktu, biar nanti proses ritualnya dimulai agak malaman. Fer, kamu yakin tak dengan apa yang akan kamu lakukan? Tanya Ega memecah keheningan. Ya, yakin kalau aku, Alif dan Tio saja yakin. Kalau kamu takut, tidak usah ikut, tidak apa. Nanti kalau dapat, besok tak kasih, tegasku. Sebenarnya Tio dan Alif, dari awal tidak secara gamblang berkata setuju. Cuma, agar memancing keberanian si Ega dan Aldo, mereka berdua kusebutkan. Ega dan Aldo saling lirik. Ada semacam keraguan dari dalam diri mereka. Sudahlah, tidak ada apa-apa, tegasku lagi. Kubuka kresek yang aku bawa dari rumah, dan kukeluarkan segala isinya. Aku menyalakan dupa, semerbak wanginya, benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Lalu kubakar batok kelapa, yang sudah kusirami minyak serimpi, dan kubacakan mantra-mantra. Hening, angin, seperti enggan untuk sekedar lewat berhembus, dan jangkrik pun seperti tak berani bersuara. Ketika api dari batok tiba-tiba membesar, saat itulah, aku lempar bantal mayit itu ke tengahnya. Percaya atau tidak, setelah api membakar gumpalan tanah liat tersebut, tiba-tiba aromanya berubah menjadi bau pandan yang sangat menyengat. Fer, sudah hentikan, ucap Aldo sedikit panik. Mau selesai? Nanggung, balasku singkat. Kami berempat menyaksikan di mana kobaran api tadi tiba-tiba langsung mati, dan hanya menyisakan asap yang masih berbau pandan. Sudah selesai, tinggal menunggu, ucapku lirih, sambil melihat jam tangan, yang menunjukkan pukul 11:30 malam. Untuk mencairkan suasana, kami bermain kartu remi, sambil memakan kacang dan gorengan, yang dibawakan Tio dan Aldo. Saat sedang asik-asiknya bermain, tiba-tiba, angin berhembus cukup kencang. Hembusan itu, membuat pohon bambu yang ada di belakang pos menghasilkan suara decitan, yang lumayan bikin merinding. Dan entah dari mana datangnya tiba-tiba, ada suara burung dares, yang memekakkan telinga. Sudah mau datang ini, batinku. Aldo, Ega, Tio dan Alif hanya terdiam, sambil sesekali ku dengar mereka berdoa. Agar menenangkan hati mereka, aku menyuruh mereka bergandengan tangan, sembari terus melafalkan doa-doa. Puncaknya, adalah ketika dari atap pos yang masih terbuat dari seng, seperti ada barang besar yang jatuh, menimpa tepat di atasnya. Bra, Alif menjerit kaget, mungkin nyalinya juga sudah mulai luntur. Aku dengan cekatan, lari dan menengok ke arah atas pos. Gak ada apa-apa kok, tuturku. Ega, Aldo, Alif dan Tio juga ikut lompat keluar pos dan melihat ke arah atas. Kami yang masih terkejut dan sedikit diliputi rasa takut juga terheran-heran. Barang sebesar apa yang barusan jatuh, sehingga menimbulkan suara hingga sedemikian kerasnya. Kulihat, samping kanan dan kiri pos juga tak ada apa-apa. Agar suasana tidak terlalu tegang, akhirnya aku mengajak mereka main remi lagi. Sebenarnya, mereka sudah ingin pulang, karena jam sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Namun, kularang. Aku beralasan bahwa, sebentar lagi kita akan dapat duit. Itu tadi, adalah proses ritual yang aku jalani tadi. Mereka sebenarnya mulai tidak percaya, namun, karena sudah terlanjur ikut, mereka sepertinya terpaksa ikut menunggu hasil yang aku janjikan. Tanpa mereka sadari bahwa, ritual yang kulakukan tadi bukan untuk mendatangkan uang, tapi untuk mendatangkan arwah. Kami melanjutkan bermain remi, dan terlihat suasana juga sudah mulai cair. Ketika salah satu dari kami kalah, maka leher pemain yang kalah harus mengganjal sebuah korek api sebagai hukumannya, dan itu cukup membuat kami kembali tertawa lepas. Sampai ketika sedang asik-asiknya, salah satu kartu Tio jatuh lewat sela-sela lantai pos ronda. Karena waktu itu, dia bilang yang jatuh adalah kartu as, maka ia pun turun dari pos untuk mencari kartu kemenangannya tersebut.
Saat ia menyalakan senter dan hendak mencari kartu, ia melihat seperti ada kain putih yang membentuk seperti raga manusia. Berusaha meyakinkan penglihatannya, ia menyenteri kain itu dari kiri ke kanan. Saat menyorot ke kanan, Tio berhasil melihat wajah dari pemilik kain tersebut. Cak Ji, ucap Tio gemetaran. Wajah yang ia lihat sebagai almarhum Cak Ji itu pun tersenyum menyeringai, sambil dari matanya mengeluarkan air mata. Kembalikan bantalku nak, ucap sosok tersebut lirih. Kami semua yang ada di atas pos, langsung turun dan memperhatikan bawah pos. Dengan keadaan yang sama, kami semua dapat melihat sosok pocong yang menyerupai almarhum Cak Ji. Nak, kembalikan bantalku. Kami semua berteriak histeris, dan lari tunggang langgang meninggalkan pos. Kami semua lari, pulang menyebar ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, aku langsung membasuh kaki dan tangan kemudian, masuk menuju kamar ibuku. Ibuku, yang tahu biasanya aku tidur sendiri menanyakan, kenapa aku tiba-tiba tidur di kamarnya. Aku jawab dengan gelengan kepala. Dalam ketakutanku, aku menutupi wajahku dengan bantal. Bayangan wajah dari sosok tersebut, sungguh benar-benar di luar dugaanku. Besok, aku ke rumah guru saja. Aku kapok, aku tidak mau mengulanginya lagi, gerutuku dari dalam hati. Sampai, dalam keadaan antara takut dan ngantuk itulah, akhirnya aku bisa benar-benar tertidur. Esok paginya, aku bangun dalam keadaan badan sakit semua. Mungkin ini efek dari ritual tadi malam, pikirku. Karena saat itu libur semester, jadi aku berniat pergi ke rumah teman-temanku. Setelah sarapan, aku pergi ke rumah Ega. Namun, ketika sampai sana, rumahnya masih ditutup. Aku beloklah ke rumahnya Aldo. Ternyata kata bapaknya, ia sedang mengantar ibunya ke pasar. Lalu aku bertemu dengan Alif. Ia berkata bahwa, setelah melihat pocong yang mirip Cak Ji itu, ia tidak bisa tidur semalaman. Bahkan saking takutnya, ia pindah tidur di kamar kakaknya. Halah penakut, gitu aja pakai pindah tempat tidur pancingku. Aku sendiri, memang suka ngompor-ngompori teman-temanku ini, biar aku kelihatan sedikit lebih jago dan laki dari mereka. Padahal mah, aslinya juga sama aja. Hahaha, ya sudah, ayo ke rumahnya Tio, ajak Alif. Aku mengiyakan. Sesampainya di sana, ibunya bercerita bahwa Tio sedang sakit demam tinggi. Dalam waktu tertentu ia mengigau dengan memanggil-manggil nama Cak Ji, dan teriak-teriak ada pocong. Ibunya Tio bertanya, sebenarnya, tadi malam itu ada apa kok bisa sampai Tio seperti itu? Aku dan Alif saling pandang, namun, agar tak terkena omelan ibunya Tio, aku pun menjawab bahwa, memang semalam kami di pos ronda hanya kumpul-kumpul biasa. Cuman waktu Tio hendak mengambil kartunya yang jatuh di bawah pos, ia melihat sosok pocong yang wajahnya katanya, mirip almarhum Cak Ji. Alif pun mengiyakan ceritaku. Ibunya menghela nafas panjang kemudian berkata, besok-besok hati-hatilah nak. Masa kia tali pocongnya lupa dilepaskan? Kalau itu saya juga tidak tahu bu. Ya sudah kalau gitu saya dan Alif pamit. Biar Tio istirahat, dan segera sembuh. Iya, makasih ya nak. Dijaga dirinya, ucap ibu Tio. Setelah itu, aku pun juga pamit kepada Alif, karena aku mau menuju ke rumah guru bela diriku, dan kami berpisah di persimpangan dusun. Singkat cerita, aku sampai di rumah guruku. Aku menceritakan kejadian tadi malam, beserta proses ritualnya. Raut muka guruku tampak merah padam, namun beliau tidak sampai emosi. Beliau hanya menghela nafas panjang, menyalakan sebatang rokok kemudian menghisapnya dalam-dalam. Ini juga salahku, karena aku yang memberitahu ilmunya. Yang sudah terjadi biarlah sudah, kita tunggu sampai 7 harinya. Setelah itu, kita selesaikan semuanya. Aku hanya menunduk, tanpa sadar air mataku juga menetes. Aku sadar aku telah salah. Sekarang pulanglah, beritahu keluarga dan teman-temanmu. Jangan sampai keluar rumah di atas jam 9 malam, pesan guruku.
Aku mengangguk tanda paham apa yang beliau pesankan. Setelah salim, aku langsung pamit. Tak lupa, aku mampir ke rumah teman-temanku untuk menyampaikan pesan dari guruku. Walaupun orang tua mereka nampak aneh dan heran, namun aku meyakinkan mereka bahwa dalam 7 hari ke depan akan ada sesuatu yang buruk. Setelah itu, aku pulang ke rumah. Di sana ibu dan ayah sudah menunggu. Setelah aku ceritakan semua runtutan kejadian semalam, sudah pasti aku mendapatkan amukan besar dari bapak dan ibuku. Bahkan satu tamparan keras ayah mendarat di pipiku. Anak kurang ajar. Kalau sudah begini terus bagaimana? Dusun malah jadi tambah menakutkan. Aku menerima, dan pantas mendapatkan tamparan atas kebodohanku. Aku hanya berkata bahwa, guru akan membantu, setelah lewat acara 7 hari tahlilnya almarhum. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Ketika semua sudah selesai, keluarlah dari perguruanmu itu. Aku mengangguk, memang aku juga sudah kelewat batas. Dan kejadian ini juga benar-benar mengubah hidupku. Siang berganti sore, sore berganti malam. Hingga tiba saatnya acara tahlil di rumah almarhum Cakji. Aku ikut, sebagai salah satu cara penebusan dosaku untuk almarhum, karena sudah berbuat tidak benar. Di sana, juga ada ayah dari Ega, Aldo, Tio, dan Alif. Mata mereka menatap tajam ke arahku. Mungkin mereka sudah tahu cerita yang sebenarnya kami lakukan pada malam itu. Sepanjang tahlil, aku banyak menunduk, karena terus-menerus dilihat oleh ayah dari teman-temanku itu. Setelah tahlil selesai, aku langsung pamit pulang duluan. Tak lupa pula aku geret bapakku. Setelah sampai rumah, aku menceritakan pesan guruku kepada bapakku, bahwa jangan sampai ada yang keluar rumah di atas jam 9 malam. Mula-mula bapak tidak percaya, namun cerita yang berkembang di keesokan harinya, merubah suasana dusunku dalam sekejap. 2 korban teror pertama, adalah seorang pedagang tahu tek, dan seorang warga yang jaga ronda.